Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Dialog Khusus. Kali ini pemirsa, Dialog Khusus hadir bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan kami akan berbincang terkait dengan melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan. Kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Di kesempatan yang berbahagia ini pemirsa, sudah hadir di studio JTV para narasumber, yaitu Ibu Arumi Baksin Emil Dardak SE yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Ibu Arumi, terima kasih sudah bersedia hadir kali ini. Terima kasih juga saya diundang ke sini. Baik, juga sudah hadir pemirsa Bapak Dr. Andes Sukarit Teguh Santoso MPD yang akrab disapa Pak Teguh, yang merupakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Pak Teguh, terima kasih juga ya sudah bersedia hadir di sini. Iya, sama-sama. Juga Ibu Dr. Gigi Fitria Dewi MSI, beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Ibu Fitria, senang sekali Ibu juga ikut bersedia hadir kali ini. Terima kasih, salam sehat. Oke, salam sehat. Iya, Ibu Arumi, ini luar biasa sekali di tahun 2020. Betul. Di kondisi yang memang tidak biasa, tapi ini tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu menebarkan kebaikan. Khususnya ini kita dalam hal pemberdayaan keluarga tentunya. Nah, ini kita berbicara mengenai monitoring terpadu yang tahun ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, Ibu Arumi. Seperti apa Ibu? Bisa dijelaskan? Ya tentu, jadinya mungkin di banyak lini juga pasti melakukan adaptasi ya, karena memang menghadapi pandemi ini banyak sekali halangan-halangan yang dulu bisa kita lakukan, sekarang tidak bisa kita lakukan, termasuk di kita, di tim gerak PKK dan juga pencanangan PKK Bangga Kencana Kesehatan. Biasanya dulu itu selalu kita punya, ini jadi bukan hanya ajang monitoring dan evaluasi, tapi juga sebuah ajang penghargaan gitu, karena kita punya banyak sekali kader yang selama setahun penuh bekerja keras bersama dengan masyarakat dengan 10 program PKK dan seterusnya. Tetapi tahun ini kita tidak bisa memberikan itu. Tapi justru sebagai tim gerak PKK dengan adanya pandemi ini nggak boleh lemah malah. Jadi harus menjadi salah satu garda terdepan membantu para tenaga kesehatan melawan pandemi. Jadi monitoring dan juga evaluasi di tahun ini menjadi sangat penting karena kita ingin memastikan program-program bukan hanya 10 program pokok PKK, tapi 3 elemen seperti PHBS dan juga LBS, lingkungan bersih dan juga sehat, Posyandu, sampai dengan 3M itu bisa berjalan dengan bagus. Karena kami meyakini betul bahwa kalau ada pelopor-pelopor di masyarakat yang terus memonitoring masyarakat, bersama dengan masyarakat, menjaga PHBS-nya, mencuci tangannya, dan seterusnya, pandemi ini akan bisa terus kemudian cepat berlalu. Baik Ibu Arumi. Pak Teguh, apa yang sebenarnya dimaknai begitu Pak ya oleh Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dengan adanya kegiatan ini Pak? Ya, kegiatan Kesatuan Gerak PKK yang sudah dijelaskan dari Bu Arumi, Ketua Tim PKK, ini kan sudah lama ya, sudah tahun 94 kurang lebih ya. Nah, ini sebagai sebuah upaya percepatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan keluarga, terintegrasi tentu saja dengan sektor-sektor yang memang memiliki program yang langsung menusuk ke keluarga. Nah, dalam hal ini BKKBN ibarat PKK ini gerbongnya ya. Untuk sampai ke tujuannya adalah pelayanan masyarakat. BKKBN ikut ke gerbong itu di dalamnya. Tentu tidak hanya BKKBN, tetapi juga ada kesehatan dan sektor-sektor lainnya yang berpartisipasi di dalam momentum Kesatuan Gerak PKK ini. Nah, maknanya apa? Tentu dengan adanya momentum Kesatuan Gerak PKK yang dilakukan rutin setiap tahun ini, ada waktu-waktu yang merupakan percepatan peningkatan kesejahteraan keluarga. Nah, saat ini kita dilanda sebuah pandemi. Tentu edukasi kepada masyarakat terkait dengan bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, kan perlu melibatkan semua sektor. BKKBN juga fokus terhadap itu, dinas lain kesehatan juga akan fokus terhadap itu. PKK sebagai sebuah gerbongnya, kita sama-sama yuk bareng-bareng agar masyarakat selama pandemi ini mematuhi protokol kesehatan dengan baik, sekaligus juga bisa melaksanakan fungsi-fungsi keluarganya dengan baik di tataran atau di era
pandemi atau masa transisi menuju adaptasi kebiasaan baru. Jadi saya memaknai inilah sebuah upaya kegotong royongan ya, masyarakat kegotong royongan pemerintah di dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat menggunakan momentum Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana dan Kesehatan. Oke, Ibu Fitria luar biasa sekali untuk gerakan ini sebenarnya ya. Nah, bagaimana kemudian di sini sinergitas yang terbangun? Salah satunya dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sendiri ini, Ibu Fitria. Ya, jadi kami merasakan bahwa keterpaduan ini itu ada satu power, ada kekuatan yang luar biasa. Ketika Dinas Kesehatan bekerja sendiri, kemudian BKKBN bekerja sendiri, itu hasilnya tidak bisa semaksimal seperti ketika kita semua bersama-sama. Dan ini tidak dipungkiri, setelah berpuluh tahun kita berjalan bersama, ternyata ini luar biasa. Memang tahun ini adalah tahun istimewa karena kemudian dengan situasi pandemi, sempat kita berpikir apakah ini tidak bisa berjalan gitu. Tapi justru ini menjadi salah satu tantangan karena masyarakat tetap harus dilayani. Ibu hamil tetap harus dipantau, anak-anak remaja, balita, bayi tetap harus dipantau dan menerima layanan kesehatan. Terus bagaimana supaya ini tetap berjalan? Nah, justru dengan kegiatan yang terpadu ini, monitoring, evaluasi yang kita bersama-sama ini menjadikan kita akan lebih bagus lagi mengajak masyarakat, dan masyarakat lebih merasa bahwa kehadiran mereka tidak sendiri. Ini semuanya hadir bersama-sama untuk bersinergi, untuk menolong masyarakat, untuk melayani masyarakat. Seperti dan itu sebenarnya. dalam hal ini sebenarnya juga bisa mengartikan bahwa negara memang ada di tengah-tengah mereka, begitu ya pastinya, meski dalam situasi yang kita semua tidak menginginkan. Nah, Ibu Arumi, tadi Ibu juga sempat menyatakan ada beberapa indikator, salah satunya adalah LBS. Itu bisa dijelaskan terkait indikator-indikator tersebut, Ibu? Ada beberapa tadi. Memang setiap tahunnya dalam pencanangan ini ada 3 indikator yang menjadi hal utama yang sangat penting bagi kita. Yang pertama adalah perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, bagaimana pembinaan di lapangannya, bagaimana kader-kader dapat terus mensosialisasikan gitu. Kemudian ada LBS, lingkungan bersih dan juga sehat, serta posyandu. Jadi hidup bersih dan sehat itu ya makan yang baik, yang bergizi, yang seimbang. Kemudian kalau lingkungan tuh memastikan lingkungan kita juga bersih, karena kalau kita di rumah sudah bersih tapi lingkungannya juga tidak mendukung, masih banyak kasus-kasus infeksi dan seterusnya. Kemudian harus ada posyandu untuk memastikan pelayanan kesehatan itu sampai ke pintu-pintu rumah di masyarakat. Jadi itu indikator-indikator. Tetapi dalam pelaksanaan indikatornya seperti yang kita ketahui, karena memang sekali lagi masa pandemi seperti ini, dulu biasanya kita roadshow. Biasanya kita roadshow nih ke 38 kabupaten kota. Jadi pencanangan ini tuh biasanya bagi kami minimal di tim penggerak PKK di segala jenjang itu merupakan ajang tahunan yang memang kita anggap begitu serius. Karena tingkat ini karena dalam pencanangan ini ada apresiasi, dan dalam menggapai apresiasi itu perjuangannya harus dari desa. Jadi bukan hanya ketika di provinsi, tetapi betul-betul dinilai, betul-betul kita melihat secara langsung, kita memberikan masukan. Jadi antara menang dan tidak menang itu sebetulnya hal yang hanya ya sebuah apresiasi saja, tetapi pada intinya biasanya kita memastikan untuk bisa ke masyarakat sehingga kita bisa nyocokin laporan dengan yang terjadi antara di masyarakat. Betul. Kenyataannya ya Ibu. Kenyataannya seperti apa. Nah, cuman ya itu saya senang sih Bu, karena memang sempat patah hati juga karena yaitu dengan adanya pandemi ini apakah kita tetap bisa melaksanakan atau tidak. Tapi yaitu kita berprinsip bahwa justru kader PKK, justru kita semua yang bergerak juga di bidang kesehatan pada saat pandemi, inilah saatnya kita untuk menjadi garda terdepan. Terbalik kalau misalnya tenaga kesehatan itu menjadi yang terdepan, berarti benteng-bentengnya itu banyak yang lemah. Benteng itu ada benteng keluarga, benteng itu ada benteng perilaku, dan seterusnya. Kalau semuanya ke tenaga kesehatan, kasihan. Nah, kita inilah bersama dengan masyarakat harus membangun itu. Maka dari itu kita tetap mengadakan
gerakan PKK, Bangga Kencana dan juga kesehatan di tahun ini. Justru ini sebagai ajang pembuktian ya Ibu Yes, Arumi betul bahwa sekali. situasi seperti ini itu tidak menyurutkan semangat khususnya para kader PKK untuk terus menggelorakan kebaikan terkait dengan Bangga Kencana dan juga kesehatan tentunya Betul. ya. Oke, baik. Pemirsa tetaplah bersama kami karena program Dialog Khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur masih akan kembali usai jeda berikut. Ya pemirsa, kembali dalam program Dialog Khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kita akan berbincang terkait melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan. Kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Baik Pak Teguh, ini kita bicara mengenai Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan. Ini ada istilah yang mungkin begitu ya, bagi sebagian masih rada asing begitu Pak. Ada semacam perpindahan atau transisi istilah. Bisa dijelaskan Pak Teguh bagaimana? Iya, tahun 2020 ini memang kami BKKBN melakukan berbagai perubahan ya. Oke. Saya sebutin beberapa di antaranya lah ya. Tagline BKKBN pun berubah. Dari 2 anak cukup menjadi berencana itu keren. Oke. Kalaupun menyebut 2 anak, bukan 2 anak cukup, tetapi 2 anak lebih sehat. Jadi berencana itu keren itu malah logonya tidak begini, tetapi begini ya. Itu anak-anak muda. Gitu. Oke. Kemudian logo BKKBN pun berubah. Logo BKKBN yang sekarang itu yang seperti baju saya ini. Ya, gitu. Oh, begitu. Jadi begini juga gitu ya. Iya, oke. Dan Mars KB-nya juga di-arrange semakin milenial begitu ya. Kemudian kampung KB itu yang dulunya disebut dengan kampung keluarga berencana itu menjadi kampung keluarga berkualitas. Nanti juga ada perubahan-perubahan lain seperti varian dari alat dan obat kontrasepsi yang sudah semakin sesuai dengan kebutuhan keluarga. Tetapi intinya kenapa berubah? Karena kita memang merespon daripada tuntutan zamannya. Baik. Dari aspek kependudukan saat ini kalau 2067 juta, itu 35% itu adalah kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok milenial. Oke. Ada milenial bahkan zilenial ya. Ini kelompok-kelompok orang yang beda tradisinya seperti kita ya. Jadinya orang-orang yang sudah anak-anak atau manusia sudah familiar lah terhadap teknologi informasi yang terkini ya. Familiar dengan internet dan sebagainya, maka ini perlu ada cara-cara baru. BKKBN di dalam membumikan ya program KB dalam tanda kutip kepada seluruh penduduk, apalagi penduduk sekarang dihuni oleh 35% penduduk-penduduk yang memang di satu sisi dia punya skill yang luar biasa dalam konteks teknologi informasi, digital. Di sisi lain mereka masih memahami konsep keluarga berencana itu sempit, yaitu adalah kontrasepsi, 2 anak cukup, seperti itu. Padahal keluarga berencana itu maknanya banyak. Dari perencanaan keluarga termasuk berarti anak muda. Mengatur kehamilan dengan baik, mengatur kelahiran, ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah, nama sekarang, oleh karena itu maka formulasi dari program KB rubah menjadi Bangga Kencana. Ini pun melalui sebuah semacam FGD gitu ya, dengan masyarakat, kelompok muda. Bangga Kencana itu singkatan dari pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Maknanya tadi bahwa KB harus dimaknai secara komprehensif. Bukan hanya berbicara pengaturan kelahiran, jumlah anak, apalagi berbicaranya kontrasepsi. Tetapi ini program adalah bagaimana mempersiapkan sebuah keluarga menjadi keluarga yang diidam-idamkan melalui perencanaan yang baik. Yang dampaknya nanti juga aspek kependudukan harus dikendalikan dengan baik pertumbuhannya dan ditingkatkan kualitasnya. Caranya adalah baru berbicara keluarga berencana plus kesehatan reproduksi di dalamnya. Nah, melihat perubahan-perubahan ini maka momentum Kesatuan Gerak KB yang selama ini Kesatuan Gerak KB, PKK, Kesatuan Gerak PKK, KB dan Kesehatan, kita singkatannya tambah deh. Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana dan Kesehatan. Ini menunjukkan bahwa kita lebih fleksibel dan menjadikan PKK menurut perspektif kami ini menjadi sebuah gerbong yang cukup luar biasa di dalam menuju program-program pemerintah ini masuk ke keluarga
dan keluarga memiliki pemahaman yang baik tentang bagaimana mewujudkan keluarga yang berkualitas. Baik, Ibu Arumi tadi sudah kita dengarkan terkait dengan ada memang beberapa perubahan. Tentunya di sini menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman, begitu ya. Bu, tapi sebenarnya untuk program ini sendiri itu secara luas sudah ada, itu bukan program baru sebenarnya. Bukan. Sudah sangat lama. Sudah. Tetapi kemudian kita terkait monitoring, evaluasi, penilaian itu selalu dilakukan rutin. Itu pasti ada latar belakangnya ya Ibu Arumi. Seperti apa Ibu? Jadi program ini usianya dengan saya sama. Lahirnya sama-sama tahun 94. Jadi sudah cukup lama. Iya. Saya sudah punya anak 2 sekarang. Jadi sudah cukup lama. Kemudian mungkin adalah selentingan gitu. Mungkin tidak di zaman saya. Iya. Mungkin juga di zaman sebelum-sebelum saya. Kenapa PKK itu banyak sekali lombanya? Karena bisa dibilang PKK Bangga Kencana atau dulu disebut dengan PKK KBKes ini itu adalah ajang seperti lomba. Sebetulnya lomba itu hanya kamuflasenya saja dari maksud atau alasan kita sebetulnya. Karena gini, nggak usah kan kita ibaratkan masyarakat. Mungkin saya ibaratkan saya. Kenapa setiap tahunnya untuk naik kelas kita harus ujian? Karena kalau tidak ada ujian mungkin saya jarang belajarnya. Atau mungkin juga saya pengetahuannya hanya tahu tapi belum tentu saya lakukan. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa apa yang kita perjuangkan bersama, baik itu ilmu-ilmu yang kita berikan dari tentang kesehatan, PHBS dan juga perencanaan keluarga, itu dipastikan tahu. Maka dari itu ada 3 indikator yang tadi, bagaimana PHBS-nya, bagaimana LBS-nya, dan juga mohon maaf tadi ketinggalan yaitu perencanaan keluarga. Jadi kader itu akan kemudian dilihat juga tingkat keberhasilan sosialisasinya, apakah di situ masih banyak perkawinan di bawah umur dan seterusnya, karena itu sangat menyalahi dari prinsip-prinsip perencanaan keluarga yang sesungguhnya. Jadi seperti itu, dan ya sudah memasuki masa pandemi ini sebetulnya kita juga ingin menjadikan ini suatu momentum, karena saat ini kita nggak bisa secara fisik, kita juga provinsi yang besar, kemarin sempat kita timnya jadi lebih kecil lagi, ada yang datang dan ada yang online. Dalam pemeriksaan indikator dan seterusnya, dalam evaluasinya, sampai akhirnya kita bisa mengeliminasi, kabupaten ataupun kota ini yang terbaik. Nah, itu mungkin menjadi salah satu untuk efektivitas. Jadi kalaupun kita tidak datang, kita tetap bisa tahu. Gitu. Jadi ini buat teman-teman kader, hayo terus semangat, kita berjuang bersama. Oke, Ibu Arumi, tentu semangat seperti itu, support seperti itu sangat diperlukan begitu ya oleh mereka. Nah, Ibu Fitria, tentunya dengan adanya Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, seperti apa kemudian untuk bentuk spesifik perilaku sehat yang memang ada di masyarakat? Ya, jadi memang sebenarnya saya menambahkan yang apa yang disampaikan dengan Ibu, dengan Pak Teguh. Awal itu kan kegiatan ini kan diawali di Oktober, November, Desember. Dimana kalau kita di dalam program akan dilihat target itu tercapai atau tidak itu di akhir Desember. Sehingga dari dulu memang kegiatan ini adalah dimulai di bulan Oktober. Karena diharapkan dengan 3 bulan terakhir dengan kegiatan ini, maka ini akan ada akselerasi percepatan untuk pencapaian target. Nah, ini dulu harapannya seperti itu. Nah, tapi memang sekali lagi ini ketika kondisi seperti ini, jujur di saat pandemi ini kemarin kita mengadakan membuat satu regulasi yang baru. Bagaimana kita ketika ibu hamil, ketika dia harus periksa, tidak semua ibu hamil kemudian kita sarankan dia terus harus datang. Dulu kan trimester 2 dia harus periksa. Nah, sehingga ada cara-cara yang kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, Bu Arumi sampaikan, kader itu sekarang diajarkan bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan cara yang inovatif. Nah, semua punya HP. Bagaimana kemudian mereka WA-nya tidak sekedar nanya warna kerudung gitu ya. Tapi sudah mulai menanyakan tidak hanya update warna kerudung, tapi juga update tentang seperti apa. Jadi yang ditanyakan adalah Ibu, apakah vitaminnya pagi ini sudah diminum? Menanyakan Ibu sudah waktunya kontrol untuk KB gitu ya. Jadi ini cara-cara yang kemudian saat ini kita lakukan. Nah, maka di masa pandemi ini pasti ada inovasi, ada perubahan menyesuaikan situasi. Bagaimana kemudian kegiatan ini harus dilaksanakan. Termasuk tadi Ibu menyampaikan bahwa Ibu Arumi luar biasa
PKK ini punya inovasi, kita tetap jalan dengan indikator-indikator yang menyesuaikan, dan itu harus aman untuk semuanya, aman untuk kader, aman untuk masyarakat yang kita datangi, tetapi program tetap jalan. Sehingga apa itu LBS, apakah itu PHBS, apakah itu posyandu atau perencanaan keluarga, semua programnya tetap jalan. Tetapi dengan cara-cara inovasi yang menarik. Cara-cara inovasi yang mungkin tidak terpikirkan dulu. Ketika kemudian kita membaca buku KIA dengan video call. Buka halaman 15 gitu ya. Ibu silakan dibuka, putra ibu sekarang kondisinya seperti ini. Itu yang dilakukan. Edukasi yang Ibu Arumi tadi sampaikan. Ini makanya sekarang pelatihan kader menjadi yang menarik, menjadi bagaimana kader bisa berkomunikasi daring menggunakan macam-macam IT ya. Makanya kalau kita melihat segala sesuatu, termasuk yang ibaratnya seperti saat kondisi ini tidak kita harapkan, dari sisi yang positif itu akan selalu ada hal-hal positif baru, betul Ibu Arumi, yang bisa kita ambil. Salah satunya itu tadi ya, mereka menjadi lebih melek lagi terkait dengan IT, tentunya luar biasa. Tetap harus kita apresiasi dan beri semangat yang luar biasa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena program dialog khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur masih akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami saat ini, Anda tengah menyaksikan program dialog khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kami berbincang di sini mengenai melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia Maju. Sudah hadir Ibu Arumi Baksin Emil Dardak SE yang merupakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur. Kemudian juga Bapak Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Tidak ketinggalan Ibu Fitria Dewi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Baik, nah Pak Teguh, ini pandemi COVID-19 memang dampaknya sangat luar biasa. Saya yakin tidak terkecuali juga dengan program-program oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan. Seperti apa Pak kondisinya sekarang? Iya, ini sudah kurang lebih 9 bulan ya, kurang 9 bulan. Jadi sejak bulan Februari kami lihat ini, kalau berbicara dampak ya, memang dampaknya pasti terhadap keluarga juga dirasakan lah dengan kebijakan-kebijakan yang ketat demi kesejahteraan dan keselamatan keluarga. Ada eksesnya ya, diantaranya adalah ya nggak keluar rumah, membatasi diri kepada ruang-ruang publik. Kalau bisa di rumah sendiri kenapa tidak? Kalau bisa pesen makanan tidak harus ke warung, bisa online juga, kenapa tidak, kan begitu diantaranya. Jadi hal yang ingin kami sampaikan ini klasik memang, bahwa kalau kita bicara pekerjaan, kalau kita bicara tentang keuangan, kalau bicara juga tentang pemenuhan kebutuhan pokok keluarga, selama pandemi dari survei jawabannya kok ya semakin memburuk gitu. Ini pada pertengahan April sampai dengan awal Mei seperti itu survei yang kita lakukan. Nah tentu ini bisa dimaklumi karena memang ya tadi suasananya tidak hanya di Jawa Timur, saya pikir di seluruh Indonesia dan dunia pun mengalami seperti itu. Nah terhadap program KB, data yang kami dapatkan ternyata ya dengan adanya, ya jangan disalahkan pandemi lah kali gitu ya. Pokoknya selama bulan Februari ini sampai dengan Oktober itu 13% yang drop out KB. Ya, itu naik setiap bulan itu kurang lebih 1,5% ya. Ya. Sekali lagi saya tidak mengkambing hitamkan COVID, tidak ya. Tetapi faktanya bahwa selama 9 bulan itu ada drop out keluarga berencana sampai dengan 13%. Dan ini memang ada pengaruhnya. Saya yakin ada pengaruhnya terhadap kehamilan yang ada di Jawa Timur. Meskipun jumlah persentase kehamilan itu sangat fluktuatif gitu. Jadi kalau Oktober ini kurang lebih 2,85%, bulan Februari itu 2,83%, dan itu naik turun ya karena barangkali yang sudah hamil ke-9, kemudian melahirkan, ada terus bertambah. Tetapi ini masih dalam angka-angka yang menurut saya wajar ya, menurut saya wajar. Namun demikian, yang perlu kita waspadai tentu hamil yang terjadi selama 9 bulan ini termasuk kehamilan yang diharapkan atau yang diinginkan. Itu penting catatannya. Jangan sampai hamil itu
sesuatu yang tidak diharapkan, sesuatu yang tidak diinginkan. Ini karena pengaruhnya terhadap perlakuan nanti terhadap anak-anak, anak pada saat nanti dilahirkan, janin selama dikandungnya. Nah, ini yang diantisipasi. Nah, oleh karena itu keprihatinan kami itu tidak berhenti. Artinya kita tidak mau diem dalam hal ini. Karena kita bertekad memberikan pelayanan publik yang baik, maka tetap kita melakukan pelayanan-pelayanan sesuai dengan ketentuan kesehatan yang sudah digariskan, sambil kita memang mencari sebuah inovasi. Dan inovasi itu sudah kita lakukan, ya kan kita pertahankan terus. Salah satunya ya KIE sekarang. KIE kepada keluarga, penyuluhan kepada keluarga, yang tidak mungkin face to face secara langsung, kunjungan rumah, ngumpulin masyarakat, kemudian ngadain penyuluhan. Nggak boleh lagi, bukan nggak boleh, nggak elok rasanya di masa pandemi ini. Baik. Maka kita menggunakan sebuah aplikasi ya, namanya, tak bacakan sesuai dengan hurufnya saja ya, www.siapbahagia.com. Gitu ya, jadi siapbahagia. Jadi www.siapbahagia.com. Jadi ini adalah menyediakan ruang informasi dan konseling kepada keluarga, kepada remaja, kepada calon pengantin, hal-hal yang pingin dicurhatkan, pingin dingertiin, daripada sumpek di rumah, curhatnya ke siapa, ya buka saja. Bisa www.siapbahagia.com. Nah, ini akan dijawab oleh tenaga-tenaga yang cukup profesional. Itu salah satu inovasi ya. Di samping memang inovasi yang lain, pelayanan ini juga terus dengan Dinas Kesehatan ini terus setiap saat dengan gugus COVID. Gimana ini agar masyarakat bisa dilayani tapi aman? Nah, catatannya 1, 2, dan 3. Jadi ya kita tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga kita prioritas adalah aman, jangan sampai menjadikan ya dalam tanda kutip klaster baru KB, kan seperti itu ya. Iya. Baik Pak Teguh. Nah, Ibu Fitri ya, di kesempatan ini dalam situasi di tengah pandemi COVID-19, bagaimana kemudian teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur bisa memantau juga tenaga kesehatan ya di seluruh Provinsi Jawa Timur, meskipun terkadang katakanlah kita ada kendala teknis atau kendala, kalau kita bicara mengenai IT, seperti apa tantangannya Ibu? Ya. Jadi sebenarnya kami dengan teman-teman di 38 kabupaten kota, kami ada dinas kesehatan yang kemudian kita selalu berkoordinasi. Memang kita tidak bisa bertemu langsung, tidak bisa bertatap muka, tapi dengan daring kita lakukan. Baik. Kemudian konsultasi teknis tetap kita lakukan. Jadi teman-teman yang akan melakukan asistensi, menanyakan, seperti misalnya ketika ada seorang ibu yang kemudian saatnya untuk melahirkan, tetapi tidak semua rumah sakit awal-awal ketika pandemi COVID tidak mau begitu saja langsung menerima. Kemudian karena memang ada ketakutan yang masyarakat belum paham, petugas kesehatan juga mungkin waktu itu kan belum bahas secara detail bagaimana pertolongan ibu hamil di rumah sakit yang mana. Ini kami selalu berkoordinasi, bahkan kami harus membantu dia harus ke rumah sakit yang mana. Komunikasi ini selalu jalan, karena kita memang dengan PKK ini adalah salah satu upaya kita adalah upaya untuk menurunkan kematian ibu dan bayi di Jawa Timur. Dan ini usaha yang luar biasa harus kita lakukan. Karena kemudian memang jujur ketika tadi tidak mengkambing hitamkan COVID begitu ya. Tetapi mau tidak mau memang ada dampak di sana. Ketika kemudian ibu hamil itu ternyata banyak yang kemudian mengalami kekurangan energi kronis. Dan ini sangat bahaya kalau kemudian dia melahirkan, terjadi perdarahan, bahkan janinnya pun menjadi berat badan bayi lahirnya rendah. Ini risiko untuk terjadi stunting. Nah, ini tugasnya PKK lagi yang menumpuk. Nah, inilah yang kita kemudian tidak bisa bertiga ini lepas tangan. Kita bergandengan tangan untuk mengatasi ini. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Teguh, edukasi itu harus selalu dilakukan. Nah, kami dengan teman-teman di tenaga kesehatan selalu membuka pintu komunikasi. Setiap saat kami siap untuk teman-teman yang akan asistensi. Kondisi COVID ini membuat kami semakin dekat sebenarnya dengan teman-teman, karena komunikasi itu selalu jalan. Tuh kan, selalu ada hal positif begitu yang bisa kita ambil. Begitu. Tapi Bu Arumi, kalau kita bicara mengenai peran dari teman-teman kader PKK, hal positifnya pasti luar biasa yang bakal kita dengar ini Bu, terkait dengan mereka sangat berperan untuk mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru. Seperti apa Ibu Arumi? Betul.
peran mereka itu mungkin nggak bisa dibilang sama kata-kata lagi ya, karena kisah-kisah inspiratifnya itu banyak sekali. Jadi di PKK ini usianya itu sangat variatif, yang muda ada dan yang sepuh-sepuh banyak. Sepuhnya banyak. Jadi karena saya sempat bilang gini, saya pengen regenerasi, jadi usianya pengen banyak yang muda gitu. Banyak akhirnya yang mau sebetulnya, tapi bisa melakukan mungkin di weekend aja karena mereka harus tetap berproduktif pada weekdays. Tapi yang justru saya melihat yang sepuh-sepuh ini, luar biasa, mereka punya waktu yang banyak dan yang katanya, aduh saya sudah tua, kakinya sudah suka sakit, tapi kalau sudah ke lapangan lupa semua, lupa, langsung siap, langsung ini. Dan inilah kisah-kisah inspiratif. Dan saya yang dalam kesempatan ini mungkin saya juga bisa bilang apresiasi yang luar biasa untuk para kader, karena mereka lah yang ini, kader di PKK itu backgroundnya masing-masing berbeda. Termasuk saya bukan dari tenaga medis, saya bukan tenaga kesehatan atau tidak punya background kesehatan sama sekali, tapi kok ngurusin kesehatan. Nah, inilah salah satu bentuk semangat kita, karena kita meyakini satu hal, kita bagian dari Republik Indonesia. Jadi seperti tadi Ibu sudah bilang, ingin memperjuangkan AKI dan juga AKB kita bisa menurun, itu sebetulnya bukan untuk keuntungan pribadi atau prestasi pribadi, tetapi kita meyakini bahwa apalagi di PKK itu sebagian hatinya adalah masyarakat, sebagiannya juga tetap saja mitra dari pemerintah. Jadi ingin membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju, Indonesia negara yang bukan berkembang lagi, tapi sudah negara yang maju gitu. Nah, negara yang maju itu sudah tidak ada lagi AKI AKB yang tinggi, kemudian anak yang mungkin masih di zaman baby boom dulu yang yang banyak sekali, karena sudah secara saintifik atau ilmiah terbukti bahwa banyak anaknya kita itu berpengaruh juga dengan kebahagiaan, baik secara kebahagiaan finansial ataupun kebahagiaan secara keluarga itu sendiri. Jadi bisa saya bilang bahwa perannya luar biasa dan apresiasi luar biasa. Oke, Ibu Arumi. Dan pemirsa, pastikan Anda tetap menyaksikan program Dialog Khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, karena sesaat lagi kami akan kembali hadir ke hadapan Anda. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan program Dialog Khusus kali ini bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kami masih berbincang terkait melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Ibu Fitria, ini sangat menarik untuk berbincang terkait dengan salah satu kategori monitoring tadi adalah lingkungan bersih dan sehat. Nah, seperti apa Ibu kemudian untuk implementasi LBS ini di masa pandemi? Ya, jadi kalau kita berbicara lingkungan, yang memberikan faktor yang paling besar untuk menimbulkan satu penyakit atau yang meningkatkan derajat kesehatan itu adalah faktor lingkungan, 40%. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita tarik dari semua masalah kesehatan, ditarik di ujungnya itu adalah faktor lingkungan. Kalau kita bilang demam berdarah gitu ya, ternyata itu lingkungannya juga yang harusnya disehatkan. Ketika ada kasus kapan itu timbul hepatitis begitu, ternyata lingkungannya juga karena sumber airnya. Nah, ternyata hampir semua masalah kesehatan itu adalah lingkungan. Sehingga ketika lingkungan bersih dan sehat ini menjadi salah satu yang kita lakukan bersama pada kegiatan monitoring terpadu ini, maka ini betul-betul sangat tepat. Nah, kalau ini di situasi pandemi, maka kita selalu mengajak kepada masyarakat. Ini indikator itu sudah mulai digeser di sana. Bahwa ketika masa pandemi ini, kalau lingkungannya tidak disehatkan, maka akan lebih parah lagi. Contohnya ketika sekarang sudah mulai musim hujan. Ada buah-buah yang sudah mulai musim ini sekarang kan, bulan Desember ini buah-buahan banyak. Nah, lalat berterbangan, kemudian ini diare. Bagaimana ini kemudian orang dengan kondisi lingkungan tidak sehat, dia pasti akan lebih rentan ketika ada virus COVID juga. Nah, jadi inilah kemudian momen ini sangat-sangat tepat ketika kita mengajak masyarakat untuk betul-betul menjaga lingkungan, menjadi lingkungan bersih dan sehat. Tetapi kalau secara umum, kalau COVID di mana? Nah, biasanya kita nyebutkan permukaan, ada meja, ada tempat-tempat itu mesti kita bersihkan, disemprot.
kita jaga lingkungan. Tapi kalau secara umum selalu kita sampaikan buang sampah di tempatnya, bagaimana kemudian mengelola sampah. Nah, ahlinya itu di PKK mengelola sampah itu. Kemudian sampah itu yang katanya tidak bermanfaat di tangan PKK justru menjadi berkah luar biasa. Iya. Nah, inilah akhirnya kalau program ini kita bilang kesehatan, kita cuma ngomongnya begitu. Baik. Tapi begitu dengan PKK ternyata menjadi lebih secara ekonomi akan menjadi kompleks, lebih lengkap, lebih luas begitu ya cakupannya. Nah, sehingga pada kesempatan di tahun ini memang indikator kita sesuaikan dengan kondisi pandemi ini. Baik, Ibu. Jadi kita justru mengajak masyarakat supaya ayo lingkungannya sehat, supaya kita lebih lagi imun kita menjadi lebih bagus, supaya kita tidak mudah tertular untuk COVID seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kemudian Ibu Arumi terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan ini untuk membantu pemerintah begitu ya dalam kemudian kita mengedukasi perilaku perubahan kehidupan yang baru untuk pencegahan COVID-19 sendiri. Betul. Nah, itu adalah salah satu hal dan juga tantangan yang cukup berat sebetulnya untuk kita semua, terutama mungkin kader-kadernya PKK, karena merubah karakter dan juga kebiasaan ini butuh perjuangan keras. Kita berbentur dengan budaya ataupun kepercayaan dari tiap masyarakat, nggak usah se-Indonesia, se-Jawa Timur aja punya yang ini berbeda, yang ini berbeda. Tetapi itu harus kita lalui karena memang tujuan yang kita ingin capai adalah bukan bertentangan ya, tetapi juga demi kebaikan semuanya. Baik. Maka dari itu peran kader di sini sangatlah penting. Jadi saya di PKK memfasilitasi yang isinya tadi sudah dibilang Pak Teguh, isi dan juga konten ya, kalau bahasa anak sekarang konten pengetahuannya itu diisi oleh Pak Teguh, diisi oleh Dinas Kesehatan Bu Fitri. Nah, itu apa saja yang harus dilakukan PHBS dan lain-lain. Nah, dalam implementasinya kader mempunyai tanggung jawab penuh untuk mentranslate atau menyampaikan itu yang sesuai dengan kearifan lokal. Baik. Maka dari itu jarang sekali memang dari tim penggerak PKK provinsi langsung ke masyarakat. Karena memang saya pikir itu tidak efektif, karena yang paling efektif adalah melalui PKK kabupaten kota, kecamatan sampai desa dan juga desa wisma. Baik. Nah, itu satu hal dulu, karena untuk merubah mental, karakter dan juga kepercayaan harus orang yang paling mengerti itu sendiri, itu pertama. Kedua, untuk menyambut hal itu, terutama di masa pandemi, kita juga ya bareng-bareng Bu Fitri, bareng dengan Pak Teguh, kita punya program baru di PKK atau gerakan baru disebut dengan Tisagaluh. Tisagaluh ini kepanjangan, jadi setiap satu kader harus bisa mensosialisasi yang pasti yang pertama adalah dirinya dulu. Baik. Jadi dirinya harus tahu dan juga paham mengenai isi apa yang mau dia sosialisasikan. Iya. Dari bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, kemudian 1 sampai dengan 3 anggota keluarga. Oke. Misalnya suami dan juga anak-anak, atau 2 anak ataupun lebih misalnya yang ada, dan juga bertanggung jawab kepada 10 rumah yang ada di sekitarnya. Karena kita juga Desa Wisma itu juga adalah satu kader di setiap 10 rumah. Jadi kami pikir itu yang paling real dan juga paling nyata, karena mungkin suara saya yang keluar dari Surabaya nggak akan kedengeran sampai ke Tuban, sampai ke Trenggalek gitu. Nah, dengan kader-kader representasi kami di provinsi yang mencontohkan, yang betul-betul berdedikasi. Saya sempat bilang bahwa kader PKK itu tidak boleh menjadi kader hanya pada saat pakai seragam saja, tetapi kader itu atau PKK itu harus mentalnya harus mental kader, kapanpun siap, kapanpun menjadi contoh, karena menjadi kader itu ya tantangannya seperti itu. Iya, tapi saya bangga lah, jadi program-program ini ternyata juga disambut baik oleh masyarakat, disambut baik juga oleh para kader, dan ini mungkin bukan hanya masalah untuk pada saat pandemi ya Mbak, jadi mereka lah yang harus memberikan contoh nanti 3M-nya, mencuci tangan, pakai masker yang betul seperti apa, jaga jarak seperti apa, dan seterusnya, tapi juga dalam mempromosikan semua sosialisasi yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Baik. Jadi dari Pokja 1, dari Pokja 2, 3 sampai dengan 4. Ada masing-masing begitu. Betul. Ya Ibu Arumi ya. Nah Pak Teguh, ini kalau kita bicara mengenai Bangga Kencana, kayaknya lingkupnya nggak sempit loh Ibu Arumi ya, tidak hanya sekedar keluarga begitu ya, tapi yang paling menonjol juga saat ini adalah remaja. Ya, remaja bagian ini, dari keluarga. Betul. Menarik kalau kita bicara mengenai seperti apa nih Pak untuk genre remaja sendiri. Ya, remaja ini kita punya program
genre ya, Iya. generasi berencana, dan Jawa Timur itu luar biasa memiliki bunda genre, dan bunda genre Jawa Timur adalah beliau. Jadi Bu Arumi ini adalah Iya, iya. sudah dideklar sama para duta genre yang ada di Jawa Timur, Iya, generasi iya. muda, anak-anak remaja Jawa Timur sebagai bunda generasi berencana. Nah, Baik. genre ini sebenarnya apa? Ini adalah pendekatan program KB yang disasarkan kepada anak-anak muda, dalam hal ini adalah remaja. Baik. Agar apa? Sebenarnya adalah bentuknya edukasi agar remaja-remaja itu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang ya tadi keluarga berencana ataupun bangga kencana secara komprehensif, sehingga mereka ini memiliki kesiapan untuk meraih masa depannya dengan baik. Jadi kalau Pak Wagub menyatakan pernah ngendiko bahwa kawin itu jangan bagaimana nanti, tetapi beliau kan selalu mengatakan nanti bagaimana. Jadi perlu perencanaan yang baik. Iya. Maka program genre ini sering kita kenal dengan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, saat ini kan kita tahu bersama lah bahwa kehidupan remaja itu masih dihadapkan oleh tantangan yang luar biasa. Ada narkoba, ada pernikahan pada usia muda yang juga sangat banyak, kemudian juga kawin muda. Dan dengan momentum Kesatuan Gerak PKK ini sekaligus juga tidak hanya mengedukasi kepada masyarakat, juga mengedukasi kepada remaja agar remaja juga proaktif di dalam mensosialisasikan protokol kesehatan tentang pencegahan COVID-19. Iya, Juga kepada siapa ya? Tentu kepada teman-teman sebayanya. Gitu. Oh, oke. Memang lengkap ya Pak ya programnya. Alhamdulillah lengkap. Paket lengkap ini. Paket lengkap, luar biasa, tetap semangat meskipun di tengah pandemi COVID-19. Oke. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih ada satu segmen terakhir dalam program dialog khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Kali ini kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, dialog khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, kita tingkatkan kepedulian bersama untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Ibu Fitria Dewi, apa yang mau disampaikan pada kesempatan ini terkait kalau kita bicara mengenai peran para kader, kemudian juga OPD di kabupaten kota untuk ikut mensupport terkait monitoring terpadu ini? Ya. Jadi terima kasih. Kemarin sudah dicanangkan secara resmi di provinsi. Kami sangat berharap ini ada respon yang positif dari teman-teman di kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Bagaimana teman-teman OPD, ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Kita bisa berkolaborasi bersama. Karena kita tidak bisa mengatasi masalah ini sendiri. Apapun itu programnya, pasti kita butuh dukungan dari lintas OPD. Dan masyarakat yang mau bergerak, berperan serta, yaitu para kader, tolong ini diberikan dukungan sehingga ayo kita sama-sama bergerak, baik itu yang dari pemerintah dalam arti kata itu OPD, kemudian teman-teman yang menjadi masyarakat yang penuh perhatian dengan lingkungan sekitarnya, keluarga di sekitarnya. Ayo kita bersama-sama supaya ini bisa jalan dengan bagus, karena tujuannya hanya satu, supaya Jawa Timur ini bisa menjadi lebih sehat, menjadi lebih baik, dan semua masyarakat tentu ini akan menjadi ke arah yang lebih sejahtera. Dan kami semua tentu berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Baik, Ibu Fitria Dewi. Nah, kalau Pak Teguh sendiri, Pak, ini kita bicara terkait dengan Kampung KB. Bagaimana kemudian memberdayakan ini untuk mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur, termasuk apa yang disampaikan nanti Pak pada kesempatan ini? Iya, Kampung KB ini menjadi salah satu sasaran ya di dalam Kesatuan Gerak PKK ini, karena kita Jawa Timur ada kurang lebih 1.423 Kampung KB. Iya. Tapi dari jumlah tersebut harus kita akui 80% itu masih dasar. Masih dasar dan sisanya berkembang, mandiri dan paripurna. Baik. Artinya PR kita sama-sama dengan momentum Kesatuan Gerak PKK itu bisa meningkatkan kualitas Kampung KB yang ada. Nah, tentu nanti pembinaannya diarahkan dari aspek kelembagaan, kader-kader yang mengelola seperti apa, dukungan atau komitmen pemerintah daerah termasuk sampai desa seperti apa. Kemudian berbicara program, apakah program-programnya melulu hanya ngurusin KB saja atau terintegrasi dengan yang lain. Yeah. Yang bagus itu ya seluruh program yang kalau PKK menggambarkan 10
program PKK-nya, kalau nanti BKKBN ada 8 fungsi keluarganya terimplementasi dengan baik dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan kemudian kita dorong inovasinya itu penting, inovasi. Nah, terkait dengan pandemi ini, memang kabupaten kota ini ada yang sudah menginisiasi kampung keluarga berkualitas ini, kampung keluarga yang tanggap COVID-19 ya. Jadi ada yang malah di Pasuruan namanya Kampung KB Kebal COVID katanya. Kebal COVID itu keluarga macam-macam gitu, singkatan itu. Kemudian di Bojonegoro ada Kampung KB Tanggap COVID-19. Artinya Kampung KB tapi sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, PHBS berjalan dengan baik di situ, dan menggambarkan perilakunya, menggambarkan 8 fungsi keluarga. Nah, ini sasaran yang akan kita coba dorong kepada kawan-kawan di kabupaten kota agar Kampung KB yang ada itu betul-betul ditingkatkan kualitasnya sehingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang ada di kampung tersebut. Baik. Mungkin ada yang mau disampaikan juga, Pak? Iya, kalau ini himbauan ya, secara umum saya pikir bahwa COVID-19 itu masih ada lah di sekitar kita. Kita harus jaga betul diri kita agar tetap sehat dan selamat ya. Caranya tentu tidak usah ragu-ragu, mematuhi apa yang menjadi himbauan pemerintah, mematuhi apa yang dikatakan para ahli bahwa menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian melaksanakan PHBS di setiap tempat, keluarga, sekolah maupun tempat pekerjaan, itu menjadi sebuah keniscayaan. Itu satu. Yang kedua, tentu jangan lupa tetap ber-KB. Maksudnya adalah KB ini jangan nambahin masalah lain gitu loh ya. Jadi kalau memang mau hamil, ya direncanakan dengan baik gitu. Pak Teguh. Ibu Arumi Basin Emil Dardak, apa yang mau disampaikan kepada para kader PKK tercinta yang ada di Kabupaten Kota se-Jawa Timur ini terkait dengan pencanangan monitoring terpadu, sekaligus mensosialisasikan juga begitu ya terkait dengan kebiasaan hidup baru. Betul. Baik, yang pertama untuk para kader, saya mengerti sekali bahwa mungkin tidak mudah dalam monitoring terpadu ini, karena ini salah satu acara besar kita setiap tahun, apalagi di tahun ini yang merupakan tahun spesial sekali lagi. Tetapi saya apresiasi karena luar biasa perjuangannya masih mau, dan harapannya di tahun-tahun ke depan semakin membaik. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa monitoring ini menjadi salah satu esensi penting untuk tetap memastikan kita sebagai kader dan juga PKK tetap memiliki standar yang baik dalam melayani masyarakat dan juga membantu pemerintah. Yang kedua, yaitu saya itu harapannya ya, kita semua, baik kadernya, baik seluruh masyarakat, terutama di Provinsi Jawa Timur, kitalah yang menjadi benteng pertama untuk COVID-19. Dengan cara apa menjadi benteng? Dengan cara menjaga diri dengan baik, melakukan 3M itu, dan juga PHBS. Karena ini sudah sangat terbukti akan menurunkan secara drastis COVID-19, akan susah tembus kepada kita. Jadikan tenaga kesehatan menjadi benteng terakhir kalau memang sudah terkena, dan juga ini yang memang harus ke tenaga kesehatan. Tetapi kalau memang kita bisa jadi bentengnya dengan menjaga pola hidup yang bersih dan juga sehat, melakukan protokol kesehatan yang baik, itulah yang sewajarnya kita lakukan. Terima kasih. Baik. Ya, Ibu Arumi Basin Emil Dardak SE selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita kali ini, Ibu. Terima kasih juga Bapak Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, dan juga tidak ketinggalan Ibu Fitria Dewi, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam program Dialog Khusus bersama Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur kali ini. Saya Tika Subandi. Sampai jumpa pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.